Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini apa dok? Lali apa dok? Semoga di tahun ini apa yuk? Di tahun ini jadi lebih baik. Yang nggak punya pasangan, punya pasangan. Sing duwe bojo tahun ini ya lah. Sing rezekine 1 juta sesuk tahun iki 2 juta syukur-syukur luwe. Ya enggak? Ya pokoknya tahun ini akan lebih baik, kelihatannya akan lebih indah, akan lebih sukses, lebih keberkahan untuk kita semua, lebih segala-galanya ketimbang tahun yang sudah lewat. Jadikan tahun yang lalu adalah masa lalu sebagai cermin, sebagai pandangan bahwa apa yang tidak harus kita lakukan jangan sampai kita lakukan lagi, jangan sampai pernah terjun di lubang yang sama. Maka di tahun 2021 ini sukses buat Anda semua dan termasuk saya. Amin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Jos, menjadikan diri kita lebih baik. Ya gitu dong, betul. Saya pada siang ini di hari Jumat yang penuh berkah ini dibuatkan bakwan jagung. Nah, ini bakwan jagungnya. Tak keramut dulu sekarang. Mantap. Ini namanya bakwan jagung. Kalian tidak akan pernah punya yang namanya bakwan jagung. Bakwan jagung itu paling enak di dunia ini cuma buatan ibu saya. Ini bakwan jagung guys, asli karena jagungnya sisa semalam waktu kita ada selamatan doa bersama, jagungnya masih banyak dan ini sisanya dibikin jagung bakwan. Mantap. Sehat selalu ya. Jagung, bakwan jagung sama kopi. Mantep. Kopi. HP aku rusak Gus, nggak ada suaranya. HP kamu rusak, buang, beli lagi. Tahun baru itu HP baru gitu. Iya tahun baru ya, tahun baru semuanya. Kang Koir, sukses buat saudara-saudaraku ya. Kang Koir juga harus lebih baik, harus lebih ditingkatkan lagi mindset kita. Di tahun ini kita harus bisa lebih baik lagi. Kita harus upgrade, jangan sampai downgrade. Saya akan nguyup kopi di sini. Alhamdulillah. Hakikatnya kopi yang gula tidak pernah disebut. Padahal yang bikin enak ini adalah gulanya karena manis. Tetapi kenapa gula ini tidak pernah disebut? Ya Allah. Semoga si harinya bisa semakin jaya menjaga. Amin, amin Allah, amin. Tetap semangat, Gus. Ya, harus semangat dong. Harus semangat. Aku ini sekarang lagi ini. Saya sekarang lagi menikmati lagi menikmati sesuatu yang indah. Mana lagi sekarang yang radikal, yang intoleran, sekarang sudah pentolan-pentolannya semua sudah terproses, termasuk sebuah organisasi yang begitu besarnya yang menanamkan sebuah intoleransi yang pasif, ini juga sudah dibubarkan. Artinya apalagi nanti tugas kita. Sepertinya tugas kita akan lebih besar guys. Katakan kita lebih besar ini, kita nyundut dulu rokok. Bar Jumatan mangan jagung bakwan, ngopi, udut, pokoknya surga, surga iki urusane. Happy New Year 2021 King. Oke, Queen. Happy New Year. Selamat tahun baru 2021 pas di hari Jumat, semoga berkah buat semuanya. Amin, Allahumma amin.
Aku lagi santai guys di rumah Kang Koir. Pokoknya Kang Koir juga harus lebih baik. Tahun ini harus lebih sukses, lebih bermanfaat, dan keberkahannya selalu udah mengalir kepada kita semua. Ya, amin. Allahumma amin. Semoga kita semua lebih takwa dan menjaga persatuan. Amin. Kartakong, amin. Selamat siang Gus, sudah pulang Jumatan Gus, Medan sudah dari tadi. Alhamdulillah, FPI dibubarkan, alhamdulillah. Piye perasaanmu? Apakah Anda sudah salah satu menjadi orang yang berjihad dan itu sukses? Anda semua menang sesuai dengan jalannya Rasulullah. Apapun yang dulu saya sering katakan sama saudara-saudara, kita semuanya sedang berperang, kita sesungguhnya sedang berjihad di jalan Rasulullah, bukan berjihad di jalan iblis, setan. Akhirnya kita semua dimenangkan sama Allah. Apa yang menjadi harapan kita semua tercapai, dikabul semua sama Allah. Amin. Itu guys. Medan baru selesai guys. Siap. Dengan mereka ganti nama, lah bodoh amat, mau ganti nama seperti apa tetap kalau dia ada pelanggaran hukum, dia ada ujaran kebencian, dia di situ ada isu sara, kita serang lagi. Gampang lah, kecil segitu besarnya aja kita tumbangkan, apalagi yang kecil-kecil. Maaf bukannya takabur. Tapi saya yakin kok semua kebenaran itu tidak akan pernah tertukar. Allah itu lebih paham. Tuhanmu itu lebih perkasa. Tuhanmu itu maha segala-galanya, maha menentukan, ya kan? Allah itu, Gusti Allah itu ramar murah turu. Sarto wis ngedan. Ya guys ya. Wis plong Gus, alhamdulillah wis plong. Ini perjuangan Anda semua. Ini adalah perjuangan Anda semua. Ini adalah sebuah jihad amar ma'ruf nahi mungkar Anda semua. Jadi Anda ini sudah menikmati sebuah keberhasilan sangat luar biasa. Secara tidak langsung Anda adalah orang-orang yang hebat. Anda bukan seorang pejabat yang dijabat berdasarkan gaji. Anda bukan seorang pejabat yang dijabat karena punya pangkat. Tetapi Anda seorang pejuang-pejuang yang ikhlas. Lillahi ta'ala. Lillah karena Allah. Wih, kan luar biasa bagaimana. Inilah yang sangat mahal. Kita tidak pernah disumpah karena jabatan. Kita tidak pernah disumpah karena digaji. Tetapi sumpah Anda untuk berjihad, untuk mengawal kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia, ini sangat luar biasa. Inilah yang harus diapresiasi Anda semua, netizen-netizen yang sehat, netizen-netizen yang smart. Oh no guys. Hebat kan? Ada itu hebat semua. Lain kali berbicara sebuah kebenaran, jangan pernah takut. Toh nyatanya sampai detik ini bukan saya takabur, tetap bersyukur pada Allah. Sampai saat ini Arya masih hidup. Ya, santet lewat, teluh lewat, gendam lewat, ancaman-ancaman celurit, pistol, beceng lewat semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Semuanya akan disehatkan, semuanya akan diselamatkan sama Allah jika kita di jalan yang benar. Itu guys. Jangan pernah takut. Saya itu bukan seorang guru yang mengkompor-kompori sok bijak, sok benar, tidak. Saya adalah orang yang paling tidak benar di dunia ini, dan saya adalah seorang dajjal, saya adalah seorang iblis, saya seorang bangsa tetapi mantan yang akhirnya bisa mengkompor-kompori untuk hal yang positif. Ini sangat luar biasa guys. Jadi jadikan aku sahabatmu dan kalian adalah sahabat-sahabatku coy. Gitu ya gak? Ya gak bro? Oke? Itu dong. Kita ini tidak ada sekat, tidak ada batas. Apapun terserah termasuk agamamu, mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen. Apa yang saya bilang, kita semua bersaudara, titik. Urusan agama tidak penting. Agama itu tidak penting dalam berbuat baik. Ya. Lebih baik orang yang tidak beragama tidak melakukan dosa ketimbang orang yang beragama tetapi setiap hari membuat dosa. Ngono ya sarto ora mudeng, koplak sarto ki. Ya, kita menang loh Pak Deki ya, alhamdulillah. Ya puji Tuhan, kita menang sudah. Kita menang, kebenaran tidak akan pernah tertukar. Allah sedang kasih, Allah sedang perlihatkan, Tuhan sedang perlihatkan ini semua. Ini sangat luar biasa ini 2021. Mudah-mudahan ya tidak terlalu, umat ini tidak terlalu panas, tinggal yang kecil-kecil aja kita sapu bersih. Pemahaman-pemahaman radikalisme, intoleransi, rasisme itu tetap ada. Tetapi ya lah kecil-kecil lah, gampang. Sambil jalan, sambil saya nyanyi-nyanyi, joget-joget juga rampung itu semua. Teman-teman sambil joget-joget bermedsos juga lah rampung semua pemahaman. Puasai, ingat, tetap puasai media sosial. Jangan pernah dikuasai oleh mereka. Mereka itu kaum-kaum yang
betul-betul ingin memecah belah. Mereka paling tepuk tangan jika melihat pemimpinmu itu kacau balau. Mereka akan berbahagia, tertawa, terbahak-bahak jika melihat Indonesia ini hancur. Karena mereka hanya satu keinginan mereka. Tuh kan, betul apa kata saya, Jokowi itu gak bisa apa-apa. Artinya apa? Itu karena politik, korban politik, budak politik. Mereka mengharapkan seperti itu, Pak. Gak menginginkan, gak mengharapkan Indonesia ini makmur, jaya, jadi mercusuar dunia, itu gak boleh. Ya pokoknya bagaimana caranya itu presiden itu udah hancur, pemerintah ini harus hancur. Itu kan apa gue bilang, pemerintahan itu tuh togut, pemerintahan ini tuh haram, kafir. Hanya itu saja kok kemauan mereka, nggak lebih. Jadi mereka dibutakan, mereka tidak pernah berpikir panjang bahwa kita ini punya keturunan, kita ini punya Indonesia, kita ini punya adat istiadat, kita punya budaya Indonesia harus kita pertahankan. Mereka tidak sepanjang itu mikirnya. Hanya demi untuk melampiaskan batin, dirinya sendiri, kepuasan. Ya orang-orang seperti itu psikopat, tidak mendapatkan apa-apa, tetapi mereka puas setelah apa yang dia inginkan itu terjadi. Orang-orang psikopat kayak begitu. Kenceng utek sarta Gus ben kenceng lah setan dong kayak. Oh sarta Gus koplak rasa diurusi. Selamat tahun baru dari Bali dan siapa Kris? Pak Kris. Ayo saya tunggu. Tanggal berapa? Tanggal 3, tanggal 4 sampai sini ya. Saya tunggu. Dukung siang Gus, Jatim hari ini diberi keberkahan Gus. Hujan deras, alhamdulillah. Gus, narkoba ketangkap di Tamburan, ya krungu saya udah tahu. Saya itu update terus, Tamburan itu seperti apa, detik ini lagi apa, ada siapa yang dibawa siapa tahu semua. Alhamdulillah saya koordinasi terus. Kita pantau terus. Karena buat input soalnya. Kalau saya tidak punya input nggak mungkin saya bicara. Tanggal 5 dan siap. Bukan tanggal 4 ya Pak, berarti saya tak jalan-jalan dulu ke Dieng. Salut for you, Ais. Oke Ais, thank you Ais. Selamat tahun baru juga Mas Bisya, tadi lihat. Pak Regi, mantap, kita semua sukses, siap-siap kita akan hadapi yang baru lagi, tetap semangat. Oh ya, ini ada yang baru yang lebih dahsyat lagi. Tugas kita tetap kuasai media sosial. Kita kuasai media sosial dari pemahaman-pemahaman intoleran, dari pemahaman-pemahaman orang-orang anarkis yang selalu menjual agama, mendompleng di balik semua itu. Termasuk politik-politik agama ini selalu akan dimanfaatkan. Dan saya sudah pastikan 2024 sudah tidak ada berpolitik menggunakan agama. Ya, agama dipolitisasi untuk urusan-urusan kepentingan politik. Karena politik ini sangat-sangat berpotensi kotor. Politik ini sangat berpotensi jahat. Ini politik. Makanya saya sebagai orang warga Nahdien, warga NU, Nahdlatul Ulama, ya, saya berharap bahwa kalau ini dibiarkan maka marwah agama Islam sendirilah yang akan dipermalukan oleh oknum-oknum yang menjual ideologi tersebut. Ya, pemahaman-pemahaman tersebut ini menelanjangi secara tidak langsung. Makanya kita tuh wajib membantai, menghabisi mereka. Kita sudah nasihati, kita sudah bina ya, sekencang mungkin kita bina. Nggak bisa dibina, binasakan sudah. Binasakan. Terserah orang mau bilang saya provokator, kayak mau bilang apa kayak. Kalau saya provokator untuk pemersatu, saya provokator untuk agama yang insya Allah ini baik, walaupun beda madhab, walaupun beda agama, insya Allah baik. Walaupun saya menjadi provokator untuk bangsa Indonesia, siapa yang mau tangkap saya? Logika saja, siapa yang mau tangkap saya? Karena saya yakin kebenaran tidak akan pernah tertukar. Indonesia membutuhkan orang-orang seperti Arya. Indonesia membutuhkan orang-orang seperti Abu Janda. Jangan pernah malu. Kalian digolongkan seperti Abu Janda, jangan pernah malu. Tetapi Indonesia harus punya orang-orang seperti itu. Indonesia harus punya orang-orang seperti Denny Siregar. Indonesia harus punya seperti Dewi Tanjung. Orang Indonesia harus mempunyai orang-orang aktivis-aktivis medsos seperti itu. Ini penting. Karena ini zamannya udah seperti itu. Jangan pernah takut kamu dibully, kamu digolongkan oleh Abu Janda, jangan pernah takut. Cuek aja, tutup telinga sudah. Tutup telinga. Kalau itu baik lakukan saja. Indonesia membutuhkan seorang habaib seperti yang dibuntet. Keturunan Rasulullah. Zuriyah Nabi seperti Gus Abbas, Gus Faris. Beliau keturunan Rasulullah, sanad keilmuannya juga, keturunannya juga, beliau juga seorang habaib. Cuman kalau orang Jawa itu biasa dipanggilnya itu Gus Abbas. Tapi Gus Abbas itu beliau itu seorang habaib. Contoh, menolak keras yang namanya intoleran. Menolak keras yang namanya jualan-jualan politik dengan agama, politik Islam. Butuh ulama-ulama seperti beliau-beliau itu, guru-guru kita semua.
Indonesia butuh seperti Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Jaya. Butuh sekali Habib yang dari Tuban, Habib Hussein. Butuh pokoknya kita butuh ya seperti itu. Ya. Kita enggak, Masya Allah, Nahdlatul Ulama itu banyak sekali para habaib, para juri Nabi, tetapi memang tidak mau bersuara. Karena apa? Mereka tidak akan masuk ke ranah yang namanya politik agama, tidak mau. Makanya banyak diam. Tetapi bukan artinya kita menolak kaum rasis itu menolak pemahaman Islam. Ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Bisa-bisa benar kata Neno Warisman. Tak ada lagi yang menyembahmu Allah katanya. Iya, gak ada yang menyembah mereka sekarang. Menyembah beliau, ya. Mengidolakan seseorang sampai gila, sampai stres. Tidak boleh kayak gitu. Selamat tahun baru Pak Paroli. FPI hidup lagi Gus. Salah Pak, susah Pak, tidak bisa Pak. Walaupun mau ganti namamu 1000 kali ganti nama, tidak masalah. Kita profesional, mereka mau ganti boleh. Asal mereka tidak membuat kekacauan, mereka tidak melakukan pelanggaran hukum, tentu tidak meresahkan di masyarakat, karena intinya adalah masyarakat. Asal di situ tidak meresahkan masyarakat, no problem. Tetapi jika meresahkan masyarakat lagi, hantam saja sudah. Jangan takut. Orang-orang siber tetap kita harus konsentrasi, kita harus mengedepankan rasa hormat, karena hormat itu adalah di atas segala-galanya. Menghormati siapapun termasuk menghormati musuh sekalipun, jika itu dianggap demikian. Tetapi ingat, yang kita lawan adalah apa? Pahamnya, pemahamannya. Yang meresahkan, ujarannya, kebenciannya, pengasutannya, provokasinya, itu yang kita lawan. Ya tetap menghormati. Siap, saya sudah di tanah air tetap istiqomah dalam menyuarakan kebenaran. Siap, Mas Migas. Terus gimana FPI model baru ini? Lah nggak payu, sudah enggak payu. Membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun itu. Artinya sudah dipertontonkan oleh Tuhan. Tuhan sudah menghendaki bahwa FPI pada tanggal kemarin sudah hancur. Lewat tangan-tangan siapa? Ya tangan-tangan pemerintah. Ya. Pemerintah melakukan itu karena apa? Karena masyarakat yang meminta, membuat keresahan. Kenapa pemerintah diam dan lain-lain. Akhirnya tindakan-tindakan itu dilakukan. Itu guys. Ya. Terus itu jangan pernah takut. Seruput kopinya. Kayak saya sekarang ya santai. Ya bungkus ke Cyber NKRI. Gabung silakan langsung hubungi WhatsApp admin saja. Di fanpage ini ada nomor admin, ada. Di fanpage-nya Gus Arya ada nomor admin. Siap, saya sudah di tanah air. Assalamualaikum Gus, selamat tahun baru. Waalaikumsalam Aldanes Bobby. Selamat tahun baru ya, sukses ya. Sukses lebih baik daripada tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapat aliran keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Happy New Year. Iya Juliet. Happy New Year 2021. Apa bubar tenan FPI? Sudah bubar, sudah. Bukan bubar, dibubarkan. Ngopi. Aku sambil ngopi nih, Bu Sekretaris. Rokok tanpa gading gajah kok rasanya kok kurang mantap. Harus pakai gading gajah. Nah, ini gading gajah dulu, tak pakai. Iya. Alhamdulillah. Teman satu-satunya cuma ini guys, saya itu. Ini gading gajah. Saya kalau nggak ada ini, waduh rasanya itu kayak kurang mantep. Jadi kalau ini seandainya harganya 4 juta ya wajar lah. Dipakainya juga enak. Saudaraku, Happy New Year. Oke Silis. Gus, saya udah ketemu, yuk ketemu Torabia. Selamat tahun baru Gus ya, Fadilah Nurul Hadi. Selamat tahun baru juga buat Anda dan keluarga ya, salam ya. Sehat selalu. Bagi kopinya Gus, biar tambah semangat Gus. Sini, tak kasih kopi sini. Makan dulu, sudah Pak Kris. Saya itu sudah makan. Malah saya dibuatkan sama ibu saya bakwan jagung. Ini bakwan jagung ini. Jaga kesehatan Mas Gus, pasti dong. Menjaga kesehatan itu hukumnya juga wajib. Mempertahankan hidup supaya nggak cepat mati itu juga wajib.
Oh, itu juga jihad itu. Bubar nanti pada pindah agama loh Gus. Biarin aja dia bikin agama baru sekalian. Ya Dut ya. Jaga kesehatan ya pasti dong. Selamat tahun baru Gus. Ya Pak Kris sama selamat tahun baru Pak Kris. Pak Kris lagi liburan di Bali ya, lama itu. Dari tanggal 22 atau 25 itu. Sampai sekarang belum pulang betah di Bali itu. Gagak Gus pakai kemeja putih. Oh, saya itu kalau Anda kan belum lihat profil saya. Kalau saya sudah pakai dasi, sudah pakai perlente seperti entrepreneur, seperti pengusaha, seperti direktur, seperti komisaris, ya beda. Beda saat ini aja saya sedang menyamar jadi dukun. Panganamu, aku ki dadi apa wae. Nah, saya gitu loh. Kadang saya jadi dukun, kadang saya jadi pendekar sakti madraguna, kadang saya jadi santri, kadang saya jadi copet, jadi maling, bisa saja saya itu semuanya bisa. Gak bisa sama yang makan bakwan jagung. Wih, kamu tuh ikut-ikutan aja sekretaris Jakarta ini. Bang Yos, selamat siang Gus, tetap semangat. Selamat tahun baru ya, selamat tahun baru Bang Yos. Cynthia, waalaikumsalam Gus Arya. Bu Cynthia, apa kabar Bu? Kalau di tempat aku namanya dadar jagung Gus, podo. Ning lagi kono ono sebagian mengatakan dadar jagung. Kenikmatan yang hakiki adalah hidup yang seperti ini, menikmati. Tetap semangat, harus kamu 2021 itu harus kerja mati-matian. Ya. Kamu semangat harus kerja mati-matian supaya hidup kamu kaya raya. Jika kamu di dunia saja mampu mentaklukkan kemiskinan, kamu bisa kaya, apalagi kamu di akhirat. Ya. Kamu harus kaya, kamu harus sukses, kamu harus banyak harta. Harus jangan pernah pesimis hidup kamu terus akhirnya kamu hidup miskin serba kekurangan, kamu terus bilang alasannya begini, alah kaya itu buat apa, harta nggak dibawa mati, kayak begitu tuh tidak boleh. Saya kasih tahu, kalau Anda punya prinsip seperti itu salah kaprah. Bagaimana ceritanya ya harta itu nggak bisa dibawa mati? Harta itu bisa dibawa mati. Coba kalau hidupmu kaya, surga bisa kamu beli. Itu kata saya, kamu jangan ikut-ikutan. Karena cangkemmu Gus, mosok surga kok bisa dibeli? Dibeli dengan kamu hidup kaya. Kamu bisa bersedekah, kamu bisa beramal, kamu bisa tolong orang, kamu ini kan pakai harta semua tuh. Kamu punya duit seandainya 1 triliun, ya kan? Ini ngimpi dulu nih cita-cita. Contohnya kamu punya duit 1 triliun, loh. 1 triliun setiap bulan kamu sedekah karena yatim piatu, belum kerjamu ibadah, sholat, sedekah, sholat, sedekah, kebaikan, masuk surga. Itu yang artinya harta dibawa mati, ya itu artinya. Jangan pesimis kamu ngomong sama Gus Arya, ngapain hidup kaya Gus? Harta itu gak dibawa mati ya lah. Gak pede, kamu harus pede, harus sukses kamu. Ya. Betul gue setuju ya. Harus sudah boleh kamu berprinsip harta itu gak dibawa mati. Itu salah kaprah itu kalau ada pikiran kayak gitu. Udah capek kaya, tapi bersyukur aja lah. Tetap artinya walaupun kita semiskin apapun, tidak mempunyai harta, tetapi kita wajib bersyukur. Selama kita masih bisa menghirup udara, ini adalah sebuah berkah dari Allah. Ini adalah sebuah mukjizat dari Allah. Kenapa? Hirup angin ini adalah zat Allah, artinya Allah masih bersamamu. Salah satu zat Allah itu angin, ini angin. Nah, ini udah dapat angin begini, nah ini Allah, ini zat Allah. Ya. Artinya kamu juga harus bersyukur walaupun kamu nggak punya uang sama sekali, bahkan harta. Selama kamu masih bisa menghirup udara, bersyukurlah. Artinya semiskin apapun kita tidak punya harta, tetapi jangan pernah menjadi orang fakir. Syukur, jadi kufur nikmat Allah. Gitu guys. Enak wis apa kok ge. Masalah aku ngomongin iki wis tak lakoni alon-alon. Ora kita ngurung pelong. Yo, kita masalah berambisi supaya hidup menjadi sukses, keluarga kita sukses, bisa membahagiakan anak, bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan istri, itu kan baik. Kita berambisi untuk sana boleh. Jangan sampai hidup kita miskin. No. Jangan sampai kehidupan kita miskin, lalu kita punya keturunan kita tidak ditinggalin apa-apa. Akhirnya iya, kalau kita bisa menahan, kita bisa kencangkan iman kita. Kalau keturunan kita nggak punya iman, karena kemiskinan, karena kekurangan, maka menjadi orang yang sangat fakir. Fakir iman. Bisa saja menjadi orang yang melanggar hukum. Bisa saja menjadi pencuri.
Bisa saja menjadi perampok. Potensi-potensi itu sangat banyak sekali. Amit-amit jabang bayi, jabang orok. Jangan sampai mudah-mudahan. Ini hanya potensi negatifnya. Kita harus berpikiran panjang sampai sana. Gitu guys. Ketum Cyber kayak segala-galanya orangnya baik banget. Enggak juga lampemu. Aku ini kan hanya pura-pura sok baik saja biar dilihat sama netizen. Wih, Gus Arya wong pinter ngono. Sebetulnya pura-pura lampemu. Keluar dulu Gus, maaf. Ada urusan sedikit. Oke, Mas Dedi. Indah jadi hadiah tahun baru teridah ya Gus. Aman damai dan amin. Itu guys. Harus lakukan itu dengan baik. Hidup jangan pesimis. Udeng ready ya Pak Kris, siap. Saya sudah dibeliin sama Pak Kris udeng-udeng dari Bali. Kayak hati Gus ya. Kayak hati, kayak cinta. Harus begitu. Ketum Cyber memang ganteng dan ramah, kata siapa Pak Kris lebay. Wah, aku tuh gualak Pak. Saya itu orangnya kecil tapi gualak kayak iblis. Siap Gus. Ya amin, amin. Ya Pak Agung sehat, alhamdulillah. Selamat tahun baru Gus Arya. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Ya, Pong Bari Lolai. Terima kasih atas ucapannya dan salam juga buat keluarga. Selamat tahun baru, mudah-mudahan keluarga Anda sehat. Keberkahan selalu dari Tuhan mengalir selalu. Kalau orang Kristen tuh lagunya apa? Sungai cintaku mengalir darahku. Na 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 na. Ku bersuka dan berduka. Na 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 na. Ya itu lagunya. Terima kasih Tuhan. Nah itu kalau bersyukurnya orang Kristen begitu. Atas kasih sayangmu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus atas kebaikanmu di dalam hidup. Nah, itu kan pujian-pujian yang tentu baik. Itu keyakinan saudara kita Nasrani. Kalau kita bersyukur, kita berdoa ya sholawatan. Allahu lakafi Rabbuna lakafi qadadnal kafi wajadnal kaf likulil kafi kafanal fi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Tuh ya. Selamat Tuhan baru Gus. Selamat tahun baru Gus. Semoga sehat selalu. Amin. Banyak bual di Gus. Ora apa-apa, saya itu membual begini tuh ya ibarat apa ya? Ya ibarat angin yang lalu lah. Kalau nggak penting ya dilewatin. Kalau kira-kira penting ya ditonton. Ora duwe kota ya minggat. Aku tuh rindu sama kalian, makanya tuh aku streaming. Aku tuh udah lama nggak marah-marah karena nggak ada konten lagi. Apa yang aku cita-citakan semua sudah selesai, alhamdulillah. Tinggal ngelawan yang kecil-kecil lah, udah pakai. Yang lawan sudah saudara-saudara dari Cyber NKRI juga ngelawan mereka kelar, nggak perlu saya turun tangan, adem sudah. Betul nggak bro? Nah sekarang sudah nggak ada tuh yang negatif udah nggak ada, yang sok-sokan lagi udah nggak ada. Ya Gus, keren tuh salam perjuangannya Gus, iya dong pasti ya. Ramah juga bunda lembut suaranya bikin kesem-semai lah. Udah gak usah pada lebay. Lebay cuma coklat lambe bisa. Pada lebay ngopi dulu kita. Lawang saya itu panglima dunia maya. Ketua umum Cyber NKRI kok disanjung-sanjung ngono terus GR ramu. Kopinya mantap. Jangan lupa lencana sama kaos Cyber Gus. Siap. Kaosnya nggak ada Pak, adanya kemeja. Pak Kris, ukuranmu kemejanya apa Pak? Ukurannya apa? XL apa double XL? Salut banget Gus, ilmunya sangat bermanfaat. Enggak Burina itu lebih. Saya itu enggak punya ilmu apa-apa kok. Hanya punya sedikit ilmu saja, dikeluar-keluarin, diaplikasikan. Saya aku sibuk di TikTok Gus, nambah. Alhamdulillah, ya harus begitu. 2021 kadrun kudu Gus. Tetap saudara.
kita semua punya misi. 2024 sudah tidak ada politik di Indonesia ini dengan mempolitisasi agama, dengan berjualan pakai agama. Kalau ada, saya marah, semarah-marahnya saya marah, pasti itu. M atau L siap, C-nya Pak Gis, M atau L. Mantap. Langsung Gus, Indonesia sekarang jadi tentram, amin. Ya, gitulah ini, kita ini harus menyengkemakan dengan baik, kita harus konsep dengan baik. Gitu. Tuh ada Gus John tuh, lihat Gus John ngopi, aku sambil ngopi Gus. Kopi saya sudah ada nih. Tuh itu kalian yang nanyain bendara umum tuh, bendara umumnya ada itu, Siber Gus Ki John Abdul Jabar itu bendara umum Cyber NKRI. Yang nanyain tentang lencana, yang nanyain tentang kemeja itu langsung ke Gus John. Gus order kemejanya Gus kalau masih ready. Itu langsung sama Gus John. Itu nanti melalui admin, ada adminnya itu. Gus, itu adminmu nomornya berapa Gus? Tolong di sini apa banyak yang nanya seragam. Nanti biar saya sematkan di sini nomornya tolong dicantumkan Gus. Seragam Cyber NKRI. Selamat tahun baru Gus John ya. Gus John itu semalam isi doa itu di Hotel Pesona sama di Cyber NKRI di markas saat merayakan selamatan. Jadi lucu memang semalam itu semua sepi, tidak ada yang ramai, cuman markas Cyber NKRI. Tapi pakai protokol kesehatan, makanya saya nggak berani live. Kenapa? Itu maklumat Kapolri, saya takut nanti jadi masalah. Tapi tetap alhamdulillah doa bersama semalam selesai dengan baik. Selamat tahun baru kembali untuk Gus Arya. Ya, Akang Didi terima kasih dan selamat tahun baru juga buat Anda. Salam buat keluarga ya, sehat selalu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tuh Gus John ditanya sama Teresia. Mana tadi nomornya? Mana nomornya lagi, cari itu nomornya itu. Gus nomornya Gus, sematkan Gus biar pada japri ke adminmu. Itu bendara umum dia punya admin juga itu. Nanti nomornya ada. Nanti tak sematin. Masalah KTA, masalah kaos, masalah tribut, topi. Yang penting jangan topi miring. Cyber NKRI jangan hanya ada sampai 2024 Gus. Wah enggak loh, Cyber NKRI itu selamanya. Selama kalian masih hidup, ya terus. Ini ya. Ini kita wis. Dari ngopi utut Gus. Oke Pak Gusanto, siap. Ayo ngopi sini, ngopi. Apa partai-partai pendukungnya harus membubarkan diri Gus? Ya enggak lah, seleksi alam. Amin, sehat selalu buat keluarga Gus Arya, jaga kesehatan amin. Assalamualaikum, Bah. Apa Irmawan? Gus, selamat tahun baru ya, selamat tahun baru ya, Bah. Salam buat Nyonya. Jangan lupa kopinya diseduh. Mana tadi Gus John itu? Oh, Gus John ini suruh ngirim nomor ini. Nomor yang mau pesan-pesan seragam. Kayak pendekar cinta Gus ya. Saya itu memang anti radikal, tetapi saya sering menjadi radikal cinta. Korban tapi. Seragamnya Gus John, inbox. Gus John seragamnya tuh banyak yang nanya seragam. Kayak pendekar cinta Gus ya. Baset ya. Gus John. Tuh banyak yang nanya seragam tuh Gus. Nek payu seragamnya kena kanggo kas. Kas cyber lagi kosong. Semalam juga habis doa bersama juga habis lumayan itu. Gus, habis lumayan 5 juta habis lumayan. Yang penting ada kegiatan, ada doa bersama. Kasnya penuh diisi Gus, siber. Tuh. Selamat tahun baru Gus ya tuh Matra Jaya. Oke. Selamat tahun baru juga buat Anda. Mardiono juga. Didik Sri Kuncoro selamat tahun baru. Siap. Saya nunggu KTA saya dulu baru order seragam. Pak Sumardi langsung ke Gus John itu langsung KTA sekarang itu 2 hari. Kalau ada kendala-kendala yang KTA dulu, kendala pengiriman dan lain-lain belum sampai, langsung japri 2 hari langsung jadi KTA-nya. Langsung jadi berupa file nanti cetak sendiri.
Pendekar penakluk rondo, cangkemmu dari siai ngomong gadis mau aku rondo. Sab Gus, maaf kemarin belum bisa hadir, ibu lagi ultah. Gus tahu ngerti aku. Dan banyak penyekatan jalan di Jatim. Iya ngerti lah. Kowe alasanmu model apa gitu, Bah? Aku tahu lah. Tenang aja, kamu tuh terlalu banyak alasan. Benci aku sama kamu. Selamat tahun baru, Gus. Nih tak kasih nomornya dulu nih, tak cariin. Mana nomornya Bendum? Tuh, nomornya Bendum nih. Ini nomornya Bendum. Admin Bendum. Soal KTA. Enggak, Bu. Dan atribut. Nah, itu tak sematkan ya. Tuh, udah tak sematkan tuh. Angel wes, angel emang. Tuh, jadi Gus monggo. Masalah kalau pengen pesen pendekar cintanya Gus, moh. Nomor ya Gus John. Itu nomornya adminnya Gus John itu. Nomor admin bendahara umum. Bendum itu KTA, terus masalah seragam ya. Kemeja itu kalau mau beli sana. Kalau mau pesen KTA ke sana. Kopiah bordir siber pinten Gus 100.000 katanya. Kemarin ada yang pesen harganya 100.000. Itu bordir semua. Kalau yang kemeja bordir itu memang ya mahal ya. Kemeja bordir itu 200.000. Itu hasil dari bordiran 200.000. Kenapa mahal dikit? Dimalin sedikit biar DPP punya untung. Kalau untung duitnya melebu kas. Kalau nggak ada kas, nggak ada kegiatan, jangan bikin lembaga, bubar. Lembaga kita tuh nggak ada yang biayain. Pendekar rondo, iya pendekar rondo. Pesan 2 Gus, ya Pak Kris siap. Itu nomornya ya. Itu nomornya langsung sama Bendum. Buaya liar. Aku kan ada jengkel loh. Itu orang-orang biasa itu kan nek muter. Wow, sebenarnya kali kerjanya cuman jualan atribut cangkemmu. Jualan ya ora masalah kok. Kowe ora tuku nyinyir swampluk cangkemmu sisan. Yang namanya sebuah lembaga yang tidak dibiayai oleh pemerintah ataupun digaji oleh siapapun, tentu untuk menjalankan sebuah roda organisasi itu memang butuh biaya yang sangat besar. Saya itu kalau mau cerita guys, membangun lembaga ini 1 miliar saya sudah habis, alhamdulillah. Dana pribadi saya sudah ratusan juta habis. Sisanya itu ya para anggota, ada yang bantu kas, ada yang iurannya kan cuma 20.000 itu kan sebulan. Alhamdulillah sedikit terbantu beban saya. Karena apa? Perjuangan ini memang betul-betul harus dari situ. Artinya kadang-kadang ada yang nyinyir, wih iuran terus jualan seragam buat ketum. Oh, ketum kamu itu sudah punya duit, waplok cangkemmu sisan. Ketummu itu sudah alhamdulillah rezeki dari Allah itu sudah cukup. Kalau bisa membantu bukan makan duit. Kadang-kadang kan ada orang tuh biasa-biasa nyinyir tua cuang kami mau biar. Wis kere blende pengangguran sombong lagi. Ngenyek. Aku nak nyinyir wasis jago aku sumpah. Bantu share di link grup ya. Di link grup FB share guys saudara-saudara. Usah dibagikan berapa lagi santai Gus, saya juga mau pesan kemeja sebenarnya KRI ya. Ya itu Pak Deki langsung ke nomor itu nomornya admin Bendum sekarang. Itu transaksinya juga rekeningnya atas nama Siber NKRI. Saya pesan 2 Kang, aku siap. Itu tuh tahu nggak kemeja itu bikin yang dari bordir itu tuh modalnya itu 145 atau berapa itu modalnya dijual 200 memang ada untungnya ya 50.000 kurang lebih 50.000 itu masuk kas di Siber itu rekeningnya makanya Siber semua. Siber itu kegiatan ya setiap bulan itu kegiatan kita tuh banyak membutuhkan uang tuh yang banyak. Selama ini memang duit pribadi saya rumah aku pengen asem ini. Duit pribadi saya. Nah kalau ada uang kas ya terbantu. Tercontoh nih kemarin nih ada contoh kaos bikin dong dan iya saya mau bikin Pak, cuman lagi proses, lagi editing semua. Contoh nih ya kayak kegiatan semalam doa selamatan, doa bersama, tamu banyak di markas Sebrengkari itu butuh biaya sekitar seandainya 5 juta.
aku nyemplungin duit jebret 3 juta, nanti 2 jutanya ambil dari uang kas, ada nggak? Ada. Kayak itu lembaga tuh seperti itu ya namanya lembaga, karena kita nggak ada yang bayar, nggak ada yang gaji. Terus ada saudara kita, contoh saudara kita ada yang kecelakaan, anggota kita kecelakaan, ada yang meninggal, ada yang gugur di jalan, mereka santunan. Terus ada anggota kita yang kesandung hukum, kita juga tim-tim lawyer itu butuh akomodasi, butuh lain-lain, juga kita harus mampu mengcover untuk membayar pengacara dan lain-lain. Tim-tim kita ini kan walaupun gratis tetapi kan juga butuh ongkos ngasih. Tapi alhamdulillah seberat apapun kita lalui bersama dan semuanya terbackup dengan baik. Nah inilah Cyber NKRI, wadah yang memang betul-betul digadang-gadang, yang menguasai medsos ya. Menguasai medsos ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Sosialnya kan ada juga cyber humanity. Nah, kayak begitu. Jadi tidak betul ada ngomong tidak suatu cangkeme. Itu yang kemarin bakar-bakaran itu bakar celeng Gus. Iya, bakar celeng Pak. Gus, dapat salam dari tim Tentara Langit. Mana angpaunya kata mereka ya? Tak jawab langsung, ketumailah. Angpaunya datang ke DPP tak kasih angpau. Kamu mau minta apa wes? Kamu datang ke Pekalongan kan udah ngomong tak siapin hotel lo, enak toh? Tak siapin hotel, tak siapin angpau. Lu kurang apa lagi saya sih? Aku tuh sangat menyayangi kalian. Bahkan kemarin kalau kamu datang tahun baru ke sini, kamu tak ajak-ajak ke Dieng, kamu tak ajak-ajak ke Pantai Cigandu, Pekalongan lo kan? Tak bayarin semua wes, tak jajaki gorengan barang ya, ora enak be aku. Enak aku ki enak wong itu tenang. Aku ki enak wes. Wes, enggak repot. Kas dikondisikan ke anggota aja Gus, insya Allah saya siap. Memang sudah berjalan Pak kas itu. Anggota kita itu ribuan, kas itu tuh iurannya itu cuma 20.000 itu per bulan. Kadang ada yang bayar setahun kayak gitu. Itu juga tidak wajib. Seandainya ada dari 1.000 anggota saja yang bayar iuran paling, orang nggak ada 50 orang. Tapi tidak apa-apa. Karena kita juga menengok kalau ada yang keberatan juga kasihan. Yang penting mereka udah ikut berjuang, saya sudah alhamdulillah sudah senang. Oh no, aku ki wongnya gampang kok. Oke, bentuknya kayak celeng Gus yang dibakar kemarin. Babi juga tak sebelah semua, Pak. Di Batam sudah ada bos seragamnya, tolong kasih alamat. Ya, seragam itu ke nomor itu loh yang saya sematkan, Pak. Itu ke nomor admin Bendum itu. Gus dapat salam dari ya, kok gara tekor ini rasa kakek ngomong Pak. Gus selamat tahun baru. Semangat sukses. Amin. Amin. Gus selamat tahun baru ya. Amin. Nur Hidayah. Lurah, Gus ya. Gampang sih ngono wae. Pokoknya wis tahun baru ini tuh wis sangat luar biasa ya. Kadonya juga sangat luar biasa. Makanya saya nggak terlalu aktif juga. Saya jarang buka WA karena WA-nya udah terlalu numpuk, pusing. Yang Japri juga banyak. Akhirnya ya saya diemin. Saya banyakin untuk ketemu dengan tamu lah, ketemu inilah, ketemu itulah, urusannya di DPP lah. Jadi Japrinya langsung ke nomor admin itu, nomor admin Bendum itu. Ya. Karena kalau apa-apa nanti ke ketum, walah serah kebales. Japri ke ketum, walah wes. Kamu Japri hari ini dibalasnya bisa sebulan. Maaf Gus, situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan adalah lambemu babah ngalesan wae cokot lambemu sisan. Wes. Bah, kamu itu sudah tua. Naik haji yo sudah beberapa kali, tak kasih tahu. Punya istri yo banyak, kawin yo sudah berkali-kali. Tapi kenapa ya aku kok beli janji tak cokot lambemu kena macam-macam bah. Asem nih. Door press yang kemarin nggak diambil ada Gus. Yang mana Pak Kris? Tak ambil. Aku santai gak ada tamu. Biasanya ada tamu terus kunci akan buka ke depan. Khawatir ada tamu itu loh. Ya enggak. Sinyalku kok jelek banget ya sinyal ya. Oh, bisa ya. Tanggapi dulu biar sinyalnya bagus. Seruput kopinya. Alhamdulillah. Saya itu kenapa hari ini pakai kemeja? Saya dikirimin saudara saya yang di luar negeri, saya dibeliin kemeja 2 makanya tak pakai. Kalau
saudaraku nonton itu biar seneng. Aku lagi pakai kemeja. Aku dibeliin kemeja. Bagus kemejanya, saya pakai juga adem. Dari luar negeri dikirimin. Makanya saya pakai dari kemarin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat tahun baru Gus, semoga sehat selalu, amin. Saya ikut nimbrung nih dari Jakarta, siap Pak Iskandar. Selamat tahun baru buat Anda dan keluarga, salam juga. Buat tahun baru Gus, siapa Bobi? Kemeja pinjem Jokowi itu Gus, urang ngapur Pak, aku dikasih Pak sama saudara saya yang di luar negeri Pak, ini kirimin saya kemeja. Gus jangan pakai kaos terus ya, bosen ya. Oh ya, kirimin kemeja terus dikirimin saya. Kan saya orangnya dicintai sama semua ini, semua orang. Gitu loh Pak Kris. Bentar lagi udeng-udeng saya dari Bali nyampe, karena saya udah dibeliin selusin sama Pak Kris. Kebanyakan kopi jangan lupa minum air putih ya Gus. Iya siap lurah. Saya akan minum kopi dan banyak-banyak air putih. Cakep lah Gus, sesuai pakai kemeja putih. Saya tuh jadi inget dulu waktu saya, kalau saya pakai kemeja begini, inget dulu, padahal saya udah tinggalkan lama. Waktu saya dulu jadi ya masih aktif di kantor ya. Dulu saya menjabat sebagai direktur utama di perusahaan Prima Maju Sentosa, itu perusahaan finance pembiayaan. Dulu kan saya pernah membuka usaha pembiayaan di Bogor. Kalau orang Bogor banyak yang tahu ya. Di Bandung juga saya dulu pernah punya cabang di sana. Cianjur saya punya cabang, di Cipanas punya cabang. Dulu saya ingat, style saya itu, gaya saya dari dulu itu orang kantoran. Pakai kemeja, pakai celana, pakai sepatu, pakai dasi, masuk kantor. Dan itu saya sudah lepas semua. Saya jadi musafir, baju saya bebas, pakai sarung tiap hari kemana-mana. Sekarang saya pakai kemeja lagi, asa-asa kayak dulu lagi. Sudah tak beliin masing-masing satu, siap. Lebih ganteng mosok. Cuma ada 6 macam Gus. Ora masalah Pak Kris. Tenan naon, nu penting mah udeng-udeng Pak Kris mau meserkan naon kayak ditampi ku abdi mah dengan senang hati, geus kitu we pokoknya mah. Lah bocono kartu angel wes, mau bisnis ciptakan lapangan kerja Gus, kecil-kecilan mohon doanya Gus. Soalnya aku tipe pemalas. Yo, ciptakanlah. Ciptakan bisnis. Nanti ada bisnis ya. Nanti ada bisnis untuk Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nanti saya kabarin setelah selesai di bulan Januari ini ya. Nanti ada bisnis Pak, tenang saja Pak. Gus lebih pantas pakai kaos, ora masalah. Saya itu memang kemana-mana itu bebas. Saya itu kalau luar kota itu tanya Abah Hermawan tuh. Abah Hermawan tuh kalau ikut saya luar kota ke Jember itu kadang-kadang sampai berminggu-minggu. Berminggu-minggu sama saya. Abah Hermawan itu. Tanya saja itu beliau. Saya kemana-mana itu apa pernah bawa koper kayak Pak Kris begitu ke Bali? Gak pernah. Saya nggak pakai apa-apa. Saya cuma pakai badan saja. Di mobil paling ada supir. Ada yang bantuin, ada yang gantiin. Udah, aku capek ya digantiin. Aku kotor bajunya ya masuk ke Alfamart, beli kaos Alfamart harganya 50.000 dipakai wangi. Kotor buang, jangan kayak orang susah, beli lagi. Nggak usah nyuci lah. Harga 50.000 gampang. Tinggal duit habis minta sama Pak Hermawan. Abah, duit buat beli kaos, beli. Oke Gus, yang hitam apa yang putih? Hitam apa putih? Oke, beli. Gampang gitu. Bisnis buat Makassar ada nggak? Ada nanti Bu Yen. Saya ada bisnis besar Bu Yen. Saya ada bisnis besar nanti. Saya itu rencana nanti karena ada sahabat saya pengusaha sodium. Ada sahabat saya dia main di kayak batik tetapi obatnya, jadi bahan pokoknya untuk obat untuk batik segala macam itu membutuhkan ya pabrik-pabrik batik itu pasti butuh. Terus Makassar kan juga banyak butuh itu. Nah, itu nanti bisa supply itu barang nanti barang itu dari Cina itu. Ya nanti kurang lebihnya nanti kalau sudah klik nanti tak kabarin semua. Nanti silahkan yang bisa nyes ngadi rezeki ya. Tidak apa-apa. Pokoknya aman terkendali. Cangkemmu Gus ya Pak Kris. Kita itu merdeka. Apa bisnis Agus Kalimantan? Saya itu sedang ini rencananya karena ada barang dari Cina. Rencananya barang dari Cina itu ya kayak sodium begitu, tapi masuknya ke pabrik-pabrik.
Jadi orang bikin baju, ya, rayon, batik itu kan semuanya butuh sodium atau butuh obat, ya, supaya nempel karena bisa jadi baju, bisa jadi batik. Nah itu kan pabrik-pabrik membutuhkan itu. Nah kita punya barangnya sangat banyak sekali. Makanya nanti Jawa Tengah, Jawa Timur, Makassar bila perlu, Kalimantan bila perlu, no problem. Nanti kalau sudah klik tak kabarin teman-teman yang mau. Ini kan peluang-peluang ya, mudah-mudahan kalau cocok kan bisa jalan bersama-sama Bu Yen. Karena itu kan dana besar, itu dana miliaran itu. Mengelola miliaran itu. Ya namanya ikhtiar lah, siapa tahu mendatangkan rezeki kan begitu, betul nggak? Makanya saya juga nanti akan presentasi dulu sama sahabat saya yang dari Cina, Gen kapok gue. Ono isu meneh. Arya ternyata dia penjilat Cina katanya. Bisnisnya sama orang Cina lah. Dapuramu nganggo handphone ya handphone Cina matamu. Nek ngomong jeplak karepe dhewe. Wis ora urusan bermanfaat itu mau dia orang Cina kayak mau dia orang Dajjal kayak mau kaum Yahudi ya. Asal itu bermanfaat untuk kemaslahatan umat kenapa tidak? Dia asal baperan gitu. Nek aku ngono. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Umi. Siap. Bros. Ros Reza Ananda. Assalamualaikum Gus, selamat tahun baru. Iya selamat tahun baru ya Bros, sukses selalu. Amin. Anda juga sukses. Gitu. Pamit rep turu ya turu saya kono, Ais. Pak Effendi siap. Good. Ya namanya peluang usaha itu apa saja. Peluang itu apa saja. Yang penting jangan pernah mengecewakan orang. Sudah kuncinya cuma itu. Karena apa? Saya itu sangat paham betul. Sangat paham betul guys. Orang-orang yang sukses di sana, orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang banyak modal, mereka hanya butuh orang-orang yang bisa dipercaya. Bukan butuh kalian punya modal. Modalnya apa ya? Kalian harus menjadi orang yang komitmen, yang bisa dipercaya. Begitu. Ikut Gus, kalau bisnis yang penting doa dan usaha hasil pikir belakang. Betul, Bah. Harus. Apa mana Abah itu yang punya Jawa Timur itu. Kalau butuh mobil itu, kalau saya main ke rumahnya Abah itu mobil di Gudiang itu ada puluhan mobil, motor itu ada ratusan motor itu punya Abah Hermawan itu. Makanya kalau butuh mobil, butuh motor yang itu baru yang saya kan ada semua itu di tempat Abah itu. Jual beli mobil itu dia, bos. Apalagi dia kemarin itu habis bikin gudang itu habis 1 miliar itu Abah itu. Wah. Cuman tahu nggak? Ya Abah itu orangnya pemalas. Ngertinya nerima duit. Nah, memang menurut seorang motivator yang orang Yahudi itu yang rambutnya acak-acakan itu, yang orang tua itu. Kalau mau jadi orang sukses, belajarlah gila. Itu kalau mau jadi orang sukses, memang harus begitu. Dan beliau seorang motivator itu yang dari Yahudi itu mengatakan, orang malas itu condong sukses. Kalau nggak percaya sama Pak Kris, tanya itu sama Pak Kris. Pak Kris itu orangnya malas, makanya dia sukses. Saya itu orangnya juga malas. Mana pernah saya itu beli rokok ke warung, nggak pernah. Betul, orang malas itu condong berpotensi sukses. Dia itu pandai menciptakan sesuatu. Itu orang malas. Contoh begini, waktu hujan begitu hujan gede. Saat hujan gede rokok itu orang pemalas itu dia pengen ngerokok, rokoknya habis tapi hujan besar. Bagaimana caranya? GoFood. Ting, kok GoFood apa? Gosen. Begitu ceritanya. Artinya apa? Kita orang malas tapi kita ini, guys. Makanya orang malas itu condong sukses. Tetapi ingat, kalau kamu malas, tenaga kamu malas, jangan sampai malas otakmu sehingga kamu nggak mampu berpikir atau nggak mau berpikir, ya repot. Tadi itu Pak Kris itu orangnya malas, kerjanya jalan-jalan, weekend, ngajak keluarganya nyari duit. Nggak penting, yang nyari duit itu orang-orangnya. Keluarganya cuma bisanya diajak jalan-jalan, istrinya Pak Kris diajak jalan-jalan, anak-anaknya diajak jalan-jalan, Bali, Singapura, Hongkong, seperti gitu. Makanya membuat sebuah sistem bisnis itu daripada macet. Ketum kalau beli rokok 1 slop nggak tanggung-tanggung, tahu saja gue rasa buka-buka menengok. Kita kok dibandingin sama si Sarto. Lah Sarto tuh rokok ngecer. Lah Gus Arya ya sak slop begitu kalau beli. Ngapain tuh ngecer tuh rokok ya ngisi-ngisi nih. Gus Arya kok beli rokok kok ngeteng. Kita malas tapi sistem yang jalan Gus. Nah gitu. Makanya itu Abah itu ya orangnya pemalas. Pemalas, dia super pemalas. Makanya di saat saya itu kan bisa menilai orang. Di saat saya itu datang ke Jawa Timur, Abah Hermawan, siap Gus, perintah.
Saya mau ke Jember. Siap, perlu dikawal? Dikawal. Kamu ada kegiatan tidak? Siap Gus, saya pengangguran Gus. Pengangguran dia. Oke, kalau begitu jalan. Ya, walaupun statusnya pengangguran, dia nggak ada kerjaan, yang ngerjain semua anak buahnya, kok beres. Ya begitu, makanya kalau tak ajak 2 minggu dia lagi bermusafir sama saya, sedang berdakwah. Dia ikut saya itu 2 minggu nggak ngapa-ngapain. Sudah nggak mikir duit, sudah nggak mikir apa-apa, semuanya fokus ibadah. Ibadahnya di pantai, ya apa? Duit itu ya singkatannya betul lah Bidin. Doa, usaha, ilmu, takwa, betul itu duit. Artinya begini guys, orang malas itu condong sukses. Udah. Ingat, kalau kalian jadi orang malas berbanggalah. Tetapi jangan sampai kemalasanmu malu-maluin. Jadi malas kayak saya begini males ya. Kemana-mana. Ya udah punya apa-apa, miskin kita. Kita orang miskin dalam harta itu miskin memang. Tetapi dengan malas itu kita mampu menjadi orang yang kaya. Gitu guys. Ya semiskin-miskinnya ya kalah lah Besarto. Gitu guys. Apa beda? Apa meneh, Hah? Ngomong meneh swampluk sisan kowe. Saya itu beli mobil di tempatnya Abah itu udah 3 kali guys. Saya beli mobil di tempatnya Abah sudah 3 kali. Dia nawarin mobil lagi itu. Nanti Bah, aku lagi beli mobil orang lain Bah, nolongin orang Bah, anggota Bah. Abah itu kemarin udah nawarin mobil lagi itu. Mobil kalau masalah mobil tuh sama Abah Hermawan itu. Banyak mobilnya udah di showroomnya di waduh wes. Tetapi sayang dia pengangguran dia. Semuanya ada yang ngerjain. Ya orang malas begitulah. Dia tuh rajinnya kalau ngitung duit dapat laporan gitu dari anak buahnya. Bos, transfer bos ini bos. Berapa? 150 juta. Dapat berapa? 10%. Lumayan. 120 juta. Lo 10% sekitar piro? 12 juta guys. Dia itu kerjanya kayak begitu siapa itu? Oh, Tuan Takur ini kok. Mana Sidoarjo itu. Biar miskin harta asal kaya hati. Betul lah Mita Tanjung. Iya dong. Mas, nomor yang tercantum itu buat bisnis ya. Bukan itu nomor itu tadi kan ada yang nanya seragam siber. Terus ada yang daftar anggota. Tak arahin nomor itu nomor bendum kalau mau pesan seragam siber. Bu Fadlis, Purwanti, selamat tahun baru. Gitu loh guys. Ya. Apa meneh? Dia mau ngumpet apa kurang ajar suampu itu anak ketemu. Mobil ya anggota-anggotamu kayak akeh sing butuh mobil ya, Bah. Puasa kalau kamu jual cashnya kurang laku, mobil diutang-utangin sama anggota kan cepet lakunya. Nah, orang biaya anggotamu suampu isisan ngono to apa? Abah mah big boss, orang hebat dan sukses ya, Bah. Iya, big boss dia. Iya, Nur Hidayah. Ini memang bos itu. Abah Hermawan tuh bos besar. Nah, bos bagi saya singkatannya itu buat Abah Hermawan ya bekas orang sinting lah. Yang penting duit akeh ngono. Pak Sahat, selamat tahun baru Pak Sahat. Pak Bidin, berusaha tidak ada kata berhenti sebab ada hikmah gagal atau berhasil, senang susah godaan semata. Betul Pak Bidin. Ya sebegitulah. Oke. Wes cukup sementara gitu. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia kata saya ya. Jangan lupa bahagia. Itu adalah maklumat semboyan kita dari dulu. Jangan lupa bahagia. Wih, dengan berbahagia Sarto melihat kita akan kejang-kejang. Loh, Sarto hampir di satu orang etok belas. Serawani deh. Pokoknya kuat jatuh bangun Gus. Ya harus kuat lah. Harus. Wah, harus itu. Iki sing rondo-rondo itu jong ngintek tok. Rondo-rondo iki biasanya jo komen ki ora komen belas. Seneng rondo-rondo ngintek aku pas ngoceh ngene. Tapi jo ora wani komen. Wah, ini sisi-sisisan mau diar. Amin selalu bahagia Gus tuh Rita tuh. Komen dia. Aku akhirnya nyebut rondo, langsung jo komen, Bah. Nah, cewek-cewek iki yo asline jo nonton tok ambek aku.
kebiasaan. Sarto itu siapa Gus? Wong edan. Happy New Year 2021 Gus tuh kan. Aku bilang apa? Cewek-cewek itu nonton tok, dablek. Komen ya ora apa ya ora. Paling demen cuman ngindek tok. Anak Gus lagi ngoceh. Oh, nonton. Nonton komen ya ora. Gue lah kelakuan rondo-rondo Indonesia, bah. Tak ngerti we. Menyebalkan. Gus motivator hidup buat siap. Tahun baru 2000 lu kan? Itu lagi. Mercy Anastasia. Selamat tahun baru 2021 Gus. Iku nonton padahal saya komen. Tak sindir ngono. Langkah pertama adalah perjuangan terberat loh Gus. Oh iya pasti dong. Prinsipnya jangan lihat kesuksesan seorang tapi belajar cara mereka menjadi sukses. Oh iya dong harus. Kalau teman-teman, iya pasti. Semoga di tahun ini kita semakin dewasa dan mari sama-sama kita jaga kerukunan beragama. Amin. Tuhan Hamidah Tanjung juga komen. Tuman cewek-cewek itu ngintik tok ora gelem komen belas. Suampu sisan. Boleh buat kartu anggota Gus, boleh. Itu ada nomor yang sudah saya sematkan tuh Pak Husen. Bikin aja sama langsung admin Bendum. Itu nomornya admin Bendum ya. Nomor saya itu memang tidak di-share ke mana-mana Pak. Nggak boleh Pak. Tapi nanti kalau udah gabung di Cyber NKRI nomor saya ada di grup. Kalau untuk koordinasi dan lain-lain banyak. Jeruk kopi saya. Oh, alhamdulillah. Semoga tahun ini lebih bahagia. Siap Pak Kris. Amin. Alhamdulillah. Wes rampung. Kesel tang busan. Aku ingin tadi Sarto saja nih kok Sarto kayak orang ngetok. Asem nang. Belas iki Sarto orang ngetok iki. Sarto ki nak bengi tok denen urip. Nek awan ini mati saya turu paling. Izin Gus tak tinggal mancing dulu. Mancing apa? Mancing keributan yo serano saiki. Serane musuh. Gayamu bah muncang mancing. Pak Sahat, Cyber NKRI tetap maju dan sukses kapannya. Anti hoax, isu sara, radikalisme, komplit. Intoleransi, radikalisme, jaya selalu, amin. Harus dong Pak Sahat. Ojo gara-gara Gus rondone tambah wedi. Iya Bu Lurah. Wes ngono bae. Ora usah suwe. Sing ngintian. Selamat tahun baru Gus. Iya Pak Solihin. Di tahun 2021 semoga tentrem dan damai. Amin amin Allahumma amin. Musuhnya nafsu awake dhewe betul rawit X blongkeng. Iya, kita musuhnya itu adalah hawa nafsu. Wes ya. Ya dulu sementara. Gus kapan goroan nih iki Gus? Goroan apa? Goro-goroan. Wis ora goro-goro. Belajar ilmu tingkat tinggi Gus, kesabaran dengan mancing ikan. Alah, kowe iki gawane mancing keributan, mancing ikan babah. Awas, iku dapat karma. Karmamu masih banyak, Bah. Kamu mancing ikan enggak taunya pas apa pancingmu itu dapatnya ikan hiu, dapat karma kuwi disuadu ambek buntut ikan hiu ya. Halo sahabat Ainur Rafiq, gimana kabarnya? Sehat selalu Gus ya? Iya Pak Prianto, sehat. Alhamdulillah Anda juga ya, sehat. Keluarga Anda sehat. Ya pokoknya mudah-mudahan tahun baru ini kita akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Keberkahan selalu menyertai Anda semua dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya pamit dan undur diri dulu. Nanti kita akan ketemu lagi bersama Raden Mas Aryo Atmojo Wijoyo Kusumo Dening Ratu Mangkulima Wanita ambiar kabeh. Maksudnya iki gorokan wedhus Gus. Ayo sebelah wedhus kono. Sampeyan aja wedhus aku sebelah. Wantem pisan kowe. Sehat kabeh keluarga syukurlah itu hadir ya. Oke, kita pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.